Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Terima kasih atas kehadiran kalian di ruang bimbingan dan konseling ini. Dalam rangka kita akan melakukan konseling kelompok ya. Sebelum memulai konseling kita hari ini, Ibu mau minta silakan Pak Yasrul, Nak Yasrul memimpin doa agar kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana Yasrul, boleh? Boleh Bu, dengan senang hati. Iya, oke, baik, antusias sekali. Silakan pimpin doanya Yasrul. Oke, sebelum melaksanakan kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Oke, terima kasih Yasrul ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Bahagia luar biasa. Alhamdulillah, Bu. Sepertinya antusias sekali. Kalau gitu, Ibu mau ulang ini pertanyaannya. Kalau misalnya Ibu tanya, apa kabar anak-anak? Luar biasa, istimewa. Boleh kan? Supaya kompak nih. Boleh, Bu. Boleh. Apa kabar anak-anak? Luar Oke, good job. Terima kasih. Sebelum memulai konseling kelompok ini, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan teknik pernapasan dulu supaya kalian semua lebih rileks dan santai dalam melakukan ini. Ya. Mau ikuti Ibu ya? Iya. Kita sama-sama. Ayo. Semua perhatiannya dulu. Tarik nafas. Tahan selama 4 detik. Keluarkan lewat mulut. Bersuara seperti mendesis. Iya, oke. Kita ulangi 3 kali ya. Tarik nafas. Tahan selama 4 detik. Keluarkan lewat mulut. Iya, 1 kali lagi. Kita ulangi. Tarik nafas. Tahan 4 detik. Keluarkan lewat mulut. Oke, baik. Terima kasih. Ayo tepuk tangan dulu, anak-anak. Iya, baik. Kegiatan kita hari ini, Ibu mau menjelaskan bahwa kegiatan kita adalah konseling kelompok. Di mana dalam kegiatan ini ada asas yang harus kita bicarakan. Yang pertama yang Ibu jelaskan, yang pertama ada asas kesukarelaan. Ibu ingin dalam kegiatan ini kalian bersukarela ya, untuk sukarela dan terbuka untuk menceritakan permasalahan yang kalian hadapi. Terus kunci dari asas ini adalah 1, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah di mana keadaan dan kondisi kalian maupun permasalahan kalian dalam konseling kelompok ini akan dirahasiakan. Ya. Jadi tidak perlu takut untuk mengungkapkan masalahnya ya, anak-anak. Ya, Bu. Siap, Bu. Iya, oke. Bagaimana sebelum mulai lagi ya, kita bacakan ikrar janji dulu ya. Boleh ya? Semua ikuti Ibu. Ya, semuanya ikuti kata-kata Ibu. Saya berjanji. Saya berjanji. Tidak akan memberitahu. Tidak akan memberitahu Kepada orang lain. kepada orang lain Tentang hal-hal yang berkaitan. tentang hal-hal yang berkaitan Dengan kelompok ini. dengan kelompok ini Kepada orang lain. kepada orang lain. Apabila saya melanggar. Apabila saya melanggar janji ini,
Janji ini, maka saya siap maka saya siap siap menerima sanksi. menerima sanksi. Ya, oke. Kita harus komitmen dengan janji kita ya, anak-anak. Siap, Iya, Bu. iya Bu. Ya, oke. Baiklah, kita akan menyepakati waktu kegiatan kita hari ini selama 45 menit. Bagaimana? Setuju? Setuju Bu. Oke, kalau begitu Ibu mau bertanya, apa kalian sudah siap untuk mau memulai konseling kelompok hari ini? Sudah, Siap Bu. Oke. Masalah yang akan kita bahas pada topik permasalahan yang akan kita bahas pada konseling kelompok kali ini adalah pembulian secara verbal. Bisa diulang anak-anak? Apa tadi Ibu sampaikan? Pembulian secara verbal. Secara verbal. Oke. Siapa yang tahu apa itu bully secara verbal? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, Izumi, silakan. Bullying verbal itu kayak suka mengata-ngatain temennya Bu, atau menyedihkan yang hal-hal negatif begitu. Betul sekali, Izumi. Izumi pernah melakukan bully ya, Izumi? Secara sengaja tidak pernah, tapi tidak sengaja itu kadang candaan kita kan kadang bisa juga jadi bully Bu, dan buat kita sakit hati. Itu sih yang sering saya lakukan kadang. Ya, baik. Sekarang Ibu Uli. Ibu, Nak Uli. ya terima kasih Ibu. Bullying verbal itu Bu, bullying yang seperti mencaci maki, berkata kasar, yang membuat seseorang itu merasa tidak nyaman Bu. Seperti itu. Oke, adik Uli, bagus sekali. Kalau Yasrul, apa itu bully? Iya, betul sekali Yasrul. Ya, jadi untuk konseling kelompok kali ini, tujuan kita adalah membahas tentang permasalahan bullying verbal yang sering dilakukan di sekolah. Ya, jadi Ibu ingin bertanya kepada satu orang lagi. Siti. Ya Bu. Iya. Siti, kalau biasa membuli alasannya apa, Siti? Biasa membuli alasannya biar terlihat lebih kuat Ibu, biar terlihat lebih jago, keren. Wah, Siti ya, supaya ingin kuat, supaya ingin jago. Iya, kadang seseorang kalau membuli itu tanpa sadar, dia hanya bercanda juga. Tapi secara tidak langsung, dia membuli. Iya. Iya, terima kasih anak-anak karena kalian sudah mau menyampaikan pendapat kalian tentang apa itu bullying. Sekarang kita lanjut ya. Ibu ingin memutarkan satu video tentang bullying. Gimana tampil? Sudah lihat tampil? Gimana? Oh, belum jelas ya. Tunggu ya.
Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-katainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat siap kecil menjadi bahan lucu. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Ia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan. Dan bisa sampai akhirnya penjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Oke, anak-anak, tadi sudah melihat videonya ya? Sudah, Iya, Bu. Udah, Bu. Oke. Aku ingin kalian memberikan pendapat bagaimana video itu tadi. Coba Ibu tunjuk ya. Fajar. Bu. Iya, coba berikan pendapat Fajar tentang video yang ditayangkan tadi. Baik, Ibu. Menurut saya dari video yang tadi dipaparkan, ternyata dari bullying verbal ini mendapatkan dampak keduanya ya, Bu, baik si pelaku maupun korban. Ternyata selain si korban menjadi sedih dan murung, pelaku juga mendapat hukuman atau dampak dari pihak berwajib tadi ya, Bu, seperti yang ditampilkan di video. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Siti, Ya, Ibu. nah, apa yang bisa kamu simpulkan tentang video tadi? Yang saya simpulkan, Ibu, dari video ternyata bullying itu bukan hanya fisik yang diapakan ya, Bu. Ya, rupanya bullying itu bisa bullying verbal melalui ucapan, bisa dengan fisik, bisa juga di media sosial. Berarti, Bu, kalau kita ngejek-ngejek di media sosial itu termasuk bullying ya, Bu, ya?
Ya, betul sekali Siti. Itu termasuk bullying, namanya cyberbullying. Oh, iya, Bu. Jadi kira-kira dari video tadi itu bullying merupakan tindakan kriminal. Jadi upaya apa yang bisa kalian lakukan untuk meminimalisir adanya perilaku bullying di sekolah? Coba Izumi, ayo. Kalau dari saya sendiri, Bu, saya ingin mengkampanyekan stop anti-bullying bersama teman-teman saya. Jadi kalau semisalnya ada yang melakukan bullying, itu kita kasih tahu begitu. Karena kan bullying ini juga berawal dari candaan. Jadi siapa tahu mereka merasa aku bercanda, padahal temannya belum tentu merasa itu candaan yang malah menyakiti hatinya begitu. Jadi kita adakan dulu sebuah apa ya kayak ngasih tahu temennya gitu. Iya, bagus sekali Izumi. Jadi dari video tadi kalian bisa belajar bahwa membuli itu berakibat fatal bagi orang yang kalian bully dan bagi kalian sendiri. Bagi orang yang dibully, kesalahan fatalnya adalah dia bisa, bagi yang dibully, dia bisa bunuh diri loh. Kalian pasti tidak ingin melihat teman kalian bunuh diri, ya kan? Ya, Bu. Wah, bahaya, Bu. Ya, itu berbahaya sekali. Terus bagi si pelaku bullying, bisa-bisa masuk penjara. Kalian kan tentunya tidak mau menghabiskan hidup dan masa depan kalian di dalam penjara. Iya kan? Iya, Bu. Nggak mau, Bu. Iya, Iya. Bu. Iya, orang kalau di dalam penjara itu pasti tidak bebas. Mau ngapa-ngapain aja nggak bebas. Jadi, dari gambaran video tadi kalian bisa menentukan bahwa bullying itu tidak boleh dilakukan karena dampaknya sangat merusak, sangat mengganggu kehidupan kita dan ke masa yang akan Datang. Oke. Jadi dalam konseling kelompok kali ini Ibu akan menyampaikan satu solusi bagaimana apa yang akan kita lakukan untuk mengurangi perilaku bullying di sekolah. Salah satunya adalah kita akan melakukan kontrak perilaku. Kalian sudah tahu belum kontrak perilaku ini? Apa? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum, ya. Oke. Ibu akan tampilkan PowerPoint ya. Ada melonnya. Dari ini bisa Iya, sudah lihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Iya, oke. Di sini adanya pengertian kontrak perilaku. Menurut Winkle dan Hastuti tahun 2004, konseling ini konseling kelompok ya. Tunggu, kontrak perilaku menurut Latifun adalah perjanjian di antara dua orang atau lebih, dalam hal ini antara konselor dan konseli, untuk melaksanakan sesuatu dengan tujuan adanya perubahan perilaku pada konseli. Konselor dan konseli dapat memilih perilaku apa yang disepakati dan dianggap berpotensi dapat mengubah perilaku konseli. Ya, kita masuk pada tujuan konseling kelompok ini dengan menggunakan teknik kontrak perilaku. Secara khusus, tujuan penerapan teknik kontrak perilaku dikemukakan oleh Fauzan. Yang pertama, menyingkirkan perilaku-perilaku yang maladaptif atau bermasalah, yang selanjutnya digantikan dengan perilaku-perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang bersifat positif bagi konseling. Yang kedua, konselor dan konseli secara kolektif melakukan tindakan perumusan masalah untuk suatu kerjasama memecahkan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Yang ketiga, memperkuat dan membuat ketahanan yang kokoh agar tingkah laku yang ada tetap dapat dipertahankan dengan kondisi baik dengan
baik dalam kondisi apapun. Yang keempat, meningkatkan kualitas perilaku pribadi guna menciptakan situasi baru dalam kegiatan di sekolah. Oke, sampai di sini ada yang bisa simpulkan tujuannya kita apa? Ayo, siapa yang bisa? Fajar, ayo. Iya, Bu. Ya, Dari coba semua kegiatan, ya. Baik, Bu. Dari semua kegiatan tadi dan materi yang Ibu paparkan, kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa kita harus mencegah bully, Bu, baik secara verbal maupun non-verbal. Iya, Dan upaya yang akan saya lakukan, Bu, kalau misalkan ada bully di sekolah, baik itu verbal, saya akan melaporkannya ke guru, Bu. iya, bagus sekali. Fajar sudah sampai pada tahap dia mampu mengurangi bullying, ya. Dia mampu mencegah Ya, Bu. bullying. Oke, bagus sekali Fajar. Terima kasih. Teman-teman yang lain boleh Sama-sama, dicontoh, Bu. ya. Teman-teman yang lain boleh dicontoh Fajar ya. Iya, Ibu. Ya, oke. Kita masuk kepada manfaat teknik pembuatan kontrak perilaku ini. Yang pertama, membantu siswa untuk meningkatkan perilaku adaptif dan menekan perilaku yang maladaptif. Adaptif itu perilaku bermasalah ya, dan maladaptif itu yang positif, yang tidak bermasalah. Terus, yang kedua, membantu siswa meningkatkan kedisiplinan dalam berperilaku dan mampu tampil lebih sopan dan santun. Ya, ingat, tampil lebih sopan dan santun, terutama dalam berkata-kata. Bicara. Bagus. Terus yang ketiga, Interaksi dengan orang lain. iya, bagus sekali. Terus yang ketiga, memberi pengetahuan kepada siswa tentang perubahan perilaku dirinya sendiri. Artinya, kalian harus menunjukkan, oh, ini loh perbuatan yang baik, saya harus berubah untuk diri saya sendiri dulu ya. Yang keempat, ada meningkatkan kepercayaan diri siswa. Jadi harus percaya diri jangan berperilaku negatif ya. Percaya diri harus mengubah perilaku ke hal yang lebih apa? Lebih apa anak-anak? Lebih bagus, lebih positif. Lebih positif. Oke. Ya, sampai di sini kalian sudah tahu apa itu teknik kontrak perilaku, apa tujuannya kontrak perilaku yang akan kita lakukan hari ini, dan apa manfaatnya. Iya, dan apa manfaatnya. Ya, sekarang Ibu akan membagikan lembar kontrak perilaku kepada kalian, ya. Ya, Bu. Ya. Ini Ya, silakan Bu. untuk Fajar, untuk Siti, silakan diambil kontrak perilakunya. Ya, semua sudah Bu. pegang kontrak perilaku ya? Sudah, Ibu. Bu. Sudah. Oke, sekarang kita akan menyepakati apa reward atau hadiah yang akan didapatkan jika mau mengubah perilaku bullying verbal, dan apa hukuman yang akan kita sepakati apabila kalian tidak melaksanakan perilaku yang baik atau masih melakukan bullying verbal, maka ada hukumannya. Oke, sekarang kita sepakati rewardnya apa, hadiahnya apa, maunya apa? Makan bakso, Bu. Makan bakso di kantin. Di kantin, Bu. Makan coklat, Bu. Semuanya suka makan ya? Iya, Bu. Iya. Suka, Bu. Bagus. Tanpa makan kita Iya, nggak bisa makan. ngapain, Bu. Iya, betul Izumi. Harus ya. Dalam pertumbuhan perkembangan kalian memang lagi hobi-hobinya makan. Berarti semua maunya ini hadiahnya adalah makan bakso di kantin, ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Mau. Sekarang kita tentukan makan bakso di kantinnya.
selama nggak boleh banyak-banyak harinya ya. Berapa hari Bu? Kira-kira Nggak boleh 1 2 hari Bu. Ya. Iya. Siapa yang mampu melaksanakan perubahan terhadap perilaku bullying ini, maka akan ditraktir makan di kantin selama 3 kali. Asik. Ayo, boleh 3 kali? Boleh Bu, Boleh. boleh. Boleh, Bu. Iya, pada doyan makan semua ya. Kalau yang makan-makan ini jago semuanya ini. Oh, pastinya Bu. Iya, kalau tidak makan tidak hidup, nanti kita kelaparan. Iya, oke. Sekarang kita sudah sepakati hadiahnya. Sekarang hukumannya. Kalau ada hadiah, berarti mau berbuat yang lebih baik. Kalau tidak mau berbuat yang lebih baik, berarti Ada apa? Ada apa? Hukuman. Sekarang Sanksi, kita Bu. pilih hukuman apa yang akan kita berikan kepada orang yang tidak mau mengubah perilaku bullyingnya. bawa Suruh bunga mijat, Bu. Apa? Ayo, Suruh satu-satu. mijat. Bawa bunga. Berisi cabai Bu. Ini Bu, menghafal undang-undang Bu, biar lebih cinta sama Indonesia. Betul. Fatma, betul sekali. Menghafal undang-undang. Iya, oke. Atau bisa hafal. Iya. Kalau begitu kita cari hukumannya yang lebih bermanfaat dan lebih mendidik ya. Bagaimana? Iya Bu. Iya, Iya Bu. Hafal ayat suci Al-Quran Bu. Iya, oke. Kita sepakati hukumannya apa? 1, apa? Menghafal Menghafal undang-undang Bu. Menghafal undang-undang. Iya, oke. Berarti semua sepakat ya. Kalau misalnya kalau misalnya masih melakukan bullying, maka hukumannya adalah Menghafal undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945. Setiap kali melanggar, maka dia akan berdiri di depan dan bersuara untuk menghafalkan undang-undang di depan semua teman-temannya. Bagaimana? Ya, setuju Bu. Setuju Bu. Iya, Bu. Iya, oke. Sekarang kita sudah sepakati kontrak perilaku dengan hadiah dan hukumannya. Sekarang Ibu mau tegaskan, dari kesepakatan ini berarti kita harus komitmen ya, menjaga kesepakatan ini. Setuju. Ya, setuju ya? Harus komitmen dengan perjanjian yang sudah kalian buat. Ingat? Ya. Setuju. Iya, ingat ya, hadiahnya 3 kali makan bakso kalau bagus perilakunya. Oke Bu. Ya, pikirkan hadiahnya. Oke, semoga mampu berubah. Ya, oke. Insya Allah bisa Bu. Ya, sekarang kontrak perjanjiannya sudah diisi kan? Sudah diisi semua ya? Udah Bu. Udah Bu. Udah. Dan hukum. Udah Bu. Sekarang masing-masing kalian menyimpan 1 lembar kontrak dan Ibu juga menyimpan 1 lembar kontrak sebagai pengingat. Ya, sebagai pengingat. Selama 1 minggu ke depan, Ibu akan pantau kalian yang membuat perjanjian ini. Ibu akan lakukan pemantauan apakah masih melakukan bullying verbal atau tidak. Oke? Ibu akan lihat kemajuannya selama 1 minggu ke depan ya. Baik Bu, Ya, siap. jadi mulai minggu depan akan ada hukuman yang sudah disepakati kepada siswa yang tidak mengikuti peraturan kontrak. Artinya melanggar peraturan kontrak dengan melakukan bullying verbal. Oke? Oke Bu. Iya. Sekarang
Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian terkait perilaku bullying verbal dan lembar evaluasi ya. Apa Ya, bersedia Bu. mengerjakan? Bersedia, Bu. Siap, Bu. Boleh, Bu. Oke, bagus. Terkait dengan materi yang Ibu sampaikan tadi, silakan diisi lembar kerjanya dan lembar hasil evaluasinya. Setelah itu dikumpulkan dengan Ibu ya. Ya, Bu. Iya. Iya, Bu. Oke. Ya, apa sudah semua menjawab? Sudah, Bu. Sudah siap, Bu. Oh ya, Udah Bu, udah selesai Bu. siap. Dan evaluasinya, lembar evaluasinya? Sudah juga, Bu. Sudah. Ya, oke. Kalau Udah gitu, semua Bu. Ibu kumpulkan ya. Sudah diisi, Bu. Iya. Oke, sekarang sebelum berakhirnya kegiatan kita hari ini, Ibu ingin kalian menyampaikan pesan dan kesan terhadap kegiatan kita kali ini. Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Oh, Siti. Oke, Siti. Iya, Bu. Untuk kegiatan hari ini, Bu, saya sangat senang. Ya, saya banyak mendapat ilmu, pengetahuan tentang ternyata ucapan juga bisa menjadi perilaku bullying yang sangat berbahaya, baik untuk saya maupun untuk orang lain. Gitu, Bu. Betul sekali, Siti. Ya, Siti pintar sekali ya. Berarti hari tadi fokus sekali dia mendengarkan materi yang sudah Ibu ajarkan. Semoga Siti ke depannya bisa menjalankan misi perjanjian kontrak kita kali ini. Oke, Siti? Iya. Ada Siap, Ibu, Bu. ada Siap, Uli. Ibu. Uli, boleh silakan Uli. Apa yang bisa kamu sebutkan dari konseling kita kali ini tentang ini? Bullying verbal. Terima kasih, Bu. Ternyata bullying verbal itu tidak boleh dilakukan, Bu, karena bahasa sekedar candaan atau bahasa yang hanya lucu-lucuan itu perlu kita jaga, Bu. Kita harus memperhatikan apakah tersinggung orang lain atau tidak, Bu. Jadi ucapan kita memang kita harus pikirkan sebelum kita mengutarakan kepada orang lain, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke, Uli, bagus sekali pendapatnya, kesimpulannya. Ya, sekarang Ibu mau Heni. Heni, coba ungkapkan perasaanmu setelah mengikuti konseling ini. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Setelah mengikuti pelajaran hari ini, saya baru tahu, Bu, bullying itu bisa juga didapatkan dari komen-komenan kita yang ada di sosmed kan, Bu. Betul Jadi, sekali. iya, terus tindak lanjut saya, Bu, saya harus mengurangi kegiatan-kegiatan yang ada di sosmed, Bu, biar jangan ada yang namanya sakit hati atau bullying-bullyingan lagi, Bu. Oke, cukup ya dari ketiga Ya, Bu. dari ketiga teman kalian. Ibu juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih Ibu kepada anak-anakku sekalian yang sudah dengan ikhlas, terbuka dan sukarela mengikuti kegiatan ini dan mau mengungkapkan permasalahan yang ada. Mudah-mudahan ke depannya setelah ada 1 minggu kemudian Ibu akan pantau kalian, jika memang masih ada yang melanggar, maka kita akan melakukan pertemuan selanjutnya. Bagaimana anak-anak? Ya, Siap, Bu. Siap. akan lakukan konseling kelompok selanjutnya. Jika masih ada Setuju, di Ibu. antara kalian yang mau melakukan bullying verbal, masih ada yang melakukan bullying verbal. Ya, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan hari ini berkah dan dapat membantu kalian untuk berpikir lebih maju dan berpikir lebih positif, berperilaku lebih positif dan baik, mampu menjaga sopan santun terutama dalam berbahasa kepada teman-teman kalian di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Oke, sebelum diakhiri kegiatan ini, saya ingin ada satu orang yang memimpin doa. Ya, Poppy.
Ya, boleh Poppy memimpin doa penutup hari ini? Baiklah teman-teman semua, karena kegiatan kita hari ini berakhir, maka kita akan tutup dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Poppy karena sudah memimpin doa penutup pada hari ini. Sekian kegiatan kita hari ini, mudah-mudahan kita bisa menjalankan misi kontrak perilaku kita ke depannya selama 1 minggu ini. Kita akan lihat hasilnya, dan apabila ada yang melanggar, kita akan melakukan konseling selanjutnya. Oke, anak-anak? Oke, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, pertemuan kita. Dan ya, oke. Ibu tutup ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Silahkan teman-teman. Ibu Desa, ya. mohon. Sebentar, ini memberikan masukan guru Pamong saja untuk mempersingkat waktu kita, karena masih banyak yang belum tampil. Jadi setelah dari Iya, Bu boleh. Desak langsung bergantian yang tampil lagi. Ya, silakan Bu. Oh, iya. Terima kasih Bu Ningsi sudah memaparkan materi BKP-nya. Saya rasa dari tahapannya sudah mulai bagus ya, sudah mulai sesuai dengan tahapan yang dilakukan, sudah dari tahapan awal, tahapan inti, tahapan pengakhiran. Saya rasa cukup ya, sudah bolehlah Bu Niksi. Oh iya, baik. Bu. Sudah tercapai semua sesuai dengan apa yang menjadi tahapan dalam BKP. Iya, Bu. Baik dari penyampaian materinya, dari pencarian solusi, menemukan alternatif masalah, sudah bagus. Iya, Bu. Semoga Iya. dipraktek nanti action dengan Aksinya di lapangan dengan anak-anak ya lebih bagus ya, lagi. terima kasih. Ya, disilakan.